Mungkin sebagian orang berpikir cinta itu adalah pasangan. Sehingga ketika kita kehilangan pasangan, kita kayak kehilangan cinta dalam hidup. Padahal ada banyak cinta dalam kehidupan kita sebagai anugerah dari Allah dan butuh dihargai. Ada cinta yang bernama ayah, ada cinta yang bernama ibu, ada cinta yang bernama kakak, adik, yang pasti bukan ipar ya, karena ipar adalah ada cinta yang bernama kalau udah punya anak. Ada cinta juga yang bernama sahabat sejati, sahabat yang setia sama kita, menerima kita apa adanya. Bukankah itu cinta-cinta yang berlimpah yang layak kita hargai dan kita menikmatinya? Sehingga kita nggak sendiri sebetulnya. Nggak apa-apa kita mau kayak lebih fokus dengan diri kita, upgrade value kita, cari pengalaman sebanyak mungkin. Tapi ada orang yang berpura-pura, dia berpura-pura sibuk, dia berpura-pura lagi fokus dengan dirinya, tapi sesekali dia ngerasa sebetulnya saya kesepian sih. Sebetulnya saya kayak kangen dengan rasa cinta. Dia salah paham, dia pikir cinta itu hanya tentang pasangan. Sehingga kalau kehilangan seseorang yang dia punya hubungan sebelumnya, mau itu halal atau enggak halal, dia ngerasa kayak kehilangan cinta aja dalam hidupnya. Buat apa hidup saya kalau nggak ada cinta? Cinta kita tuh berlimpah loh, berlimpah banget. Sejak kita lahir kita udah dikasih cinta oleh Allah melalui ibu kita, melalui ayah kita, melalui saudara kita, melalui sahabat dekat kita, bahkan kadang-kadang nenek, kakek kita, guru kita, teman dan sahabat-sahabat kita. Jadi kita tuh kayak nggak kekurangan cinta. Ini saya belum naikin levelnya ke cinta Allah kepada kita, kan itu mau insya Allah udah semua paham lah. Tapi ada hal yang jarang kita sadari, cinta-cinta yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu tuh banyak banget. Walaupun rasanya beda sama cinta tentang pasangan, tapi tetap aja sebuah perhatian, sebuah ketulusan, sebuah doa, sebuah dukungan bahwa mereka itu ada. Nanti pada waktunya ketika kita udah siap, Allah akan sempurnakan dengan cinta tambahan yang bernama pasangan. Tapi sebelum itu pun ada, kita sebetulnya nggak kekurangan cinta. Coba belajar menghargai itu dulu. Itu disebut dengan mindfulness. Sadar kalau kita itu punya anugerah dalam hidup. Sadar untuk present hari ini. Ini kita lagi ada apa dalam hidup saya hari ini? Ada ayah saya, ada ibu saya, ada keluarga saya, ada sahabat saya. Coba kamu sadari itu. Sehingga kalau kita udah mindful dengan apa yang Allah udah titipkan dalam kehidupan kita, kita sadar betul, kita ngebat betul, insya Allah kita nggak akan jadi orang yang kayak terlalu prihatin dengan diri sendiri, ngerasa kayak nggak pantas, ngerasa kesepian, ngerasa sendiri, nggak mampu. Nggak, kamu nggak sendiri. Makanya ketika Nabi ngerasa sendiri, Allah mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kamu memang yatim, kehilangan ayah, tapi Allah kasih kamu keluarga baru, Allah kasih kamu paman, Allah kasih kamu sahabat, Allah kasih kamu istri, Allah kasih kamu anak, bahkan sahabat kamu rela mati demi kamu. Artinya Allah lagi ngingetin Nabi, kamu tuh nggak yatim-yatim banget. Memang kamu kehilangan ayah sih, lalu nggak lama kemudian kehilangan ibu dan kakek sih. Tapi bukan berarti kamu sendiri, bukan berarti kamu kesepian, gak punya siapa-siapa, bukan berarti kamu sebatang kara. Itu yang Allah ingatkan di dalam surat Ad-Duha. Sebelum Allah ingatkan itu, Allah ingatkan lagi tentang yang lebih tinggi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Jadi bukan hanya kamu punya keluarga, plus kamu punya Allah yang gak pernah ninggalin kamu. Tapi kalau itu terlalu tinggi, kamu lihat aja yang ada di sekitar kamu. Kamu punya keluarga, punya sahabat setia, punya paman, punya orang-orang yang support system terhadap kamu. Coba hargai itu dengan mindful, dengan penuh kesadaran. Sehingga kita akan menikmati prosesnya, hari-harinya, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu atau seseorang yang kita inginkan. Karena memang belum waktunya. Bagi saya, walaupun ini agak berat ya, ketika orang putus dari pacaran, saya justru ingin mengatakan selamat ya. Jomblo itu bukan kondisi prihatin. Jadi nggak usah berkecil hati jadi jomblo. Jomblo itu keren loh. Makanya saya ngasih istilah sejak 2014, Jovisa. Jomblo fisabilillah. Kenapa ada istilah jomblo fisabilillah? Karena dia menjomblo dengan pilihan.
Bukan karena dia nggak laku, bukan karena nggak ada yang mau. Dia emang pengen jomblo aja. Kenapa? Karena saya nggak mau menambah dosa. Jadi menjadi seorang jomblo karena dia nggak mau menambah dosa akan dapat tiket kedua di antara 7 tiket yang dikasih Allah di padang mahsyar untuk mendapatkan naungan Allah. Hanya ada 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Dari 7 golongan ini, nomor 1-nya pemimpin yang adil, nomor 2-nya langsung pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Setelah pemimpin yang adil, bahkan lebih duluan daripada yang lain-lain. Yang lain itu apa? Ahli sedekah, yang bersedekah dengan tangan kanan tapi tangan kirinya nggak tahu. Ahli zikir, yang berzikir di malam hari sampai menangis habis-habisan karena takut kepada Allah. Itu malah setelah jomblo fisabilillah. Nomor 2-nya urutan dari 7 itu langsung pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Salah satunya yang menjaga diri. Siapa pemuda kayak gini? Kalau dalam sejarah ada Yusuf, ada Yahya kalau laki-laki. Itu idolanya para jomblo tuh. Jomblo-jomblo yang hebat yang fisabilillah itu Yusuf digoda sama seorang cewek, kemudian ditarik bajunya sampai sobek bagian belakangnya. Kenapa bagian belakang? Karena dia mencoba untuk menghindar. Makanya yang sobek bagian belakang. Kalau kita depan belakang sobek. Kalau ini bagian belakang yang sobek, menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu menjaga diri kan ya. Nabi Yahya sampai dipenggal ketika lagi sholat gara-gara apa? Nolak cinta seorang cewek yang belum beriman. Dipenggal Nabi Yahya. Kalau cewek siapa yang kayak gitu jomblo fisabilillah? Sayyidah Maryam. Perempuan hebat, anak muda yang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Saking sucinya Maryam, nggak ada laki-laki yang pantas buat dia sampai dia harus punya anak hamil tapi nggak punya suami. Bukan hamil di luar nikah, hamil nggak punya suami, nggak disentuh laki-laki hamilnya. Menunjukkan betapa mulianya Sayyidah Maryam. Jadi justru saya merasa bahwa bintang dalam kondisi kayak gini tuh lagi dapat anugerah sebetulnya. Walaupun nangis mungkin, walaupun sedih mungkin, walaupun agak gimana gitu rasanya. Tapi ini tuh bukan musibah, ini anugerah loh. Walaupun sebagian orang ngerasa anugerah ini anugerah yang berat kan, tapi ini anugerah. Semoga bintang bisa melihat 2 hal itu. Satu, cinta dalam kehidupan bintang itu nggak kurang banyak. Dan cinta-cinta ini semuanya tulus insya Allah. Dan yang kedua, apa yang dialami bintang ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Mungkin Allah emang pengen menyelamatkan bintang dari dosa-dosa. Begitu juga mantannya dari dosa-dosa. Sehingga sama-sama bertumbuh dulu. Siapa tahu suatu saat kan akan ketemu lagi dalam situasi yang jauh lebih berkah, lebih mulia. Yaitu dalam ikatan yang halal pernikahan. Allahu a'lam.